Bapak Kepala BPJS Tenaga Kerja ya. Kami dengar bahwa informasi kemarin melakukan pemberian sentuhan juga di PPN Dumar sekaligus melakukan edukasi ya. Bisa dijelaskan sejauh mana kegiatan tersebut dan kemarin juga dilakukan pembagian di Kabupaten Maluku Tenggara di saat HUT Kota Langgur. Ya, bisa dijelaskan juga Pak. Jadi ya terima kasih kesempatannya. Jadi yang kemarin yang kemarin kita sudah sampaikan terkait masalah penyerahan santunan di hari ulang tahun Kota Langgur, itu ada 10 klaim yang kita bayarkan dengan total semua klaim itu 500 jutaan yang kita bayarkan di sana. Jadi ini salah satu bukti bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini hadir untuk seluruh pekerja Indonesia. Jadi pemerintah membuat program ini memang betul-betul mengarah kepada pekerja-pekerja yang kecil, usahanya perusahaan mikro, kecil, termasuk juga yang besar dan menengah. Jadi ini salah satu betul-betul manfaat yang bisa dirasakan oleh warga pekerja khususnya, bahwa ketika terjadi resiko itu otomatis menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan selama yang bersangkutan sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kemarin Pak Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara itu sudah berjalan sebelumnya, dan dalam waktu dekat ini memang akan diperkuat lagi terkait masalah peraturan-peraturan khususnya untuk teman-teman yang statusnya adalah non PNS. Jadi ketika teman-teman ini tidak ada perlindungan, artinya pada saat mereka bekerja pun mungkin banyak khawatir karena tidak ada perlindungan sama sekali. Nah, melalui momen ini peraturan pemerintah 49 juga sudah keluar bahwa di situ disebutkan ada yang namanya relaksasi iuran. Relaksasi iuran ini adalah iuran BPJS Ketenagakerjaan dipangkas habis oleh pemerintah 99% dengan manfaat yang tidak diturunkan. Jadi iurannya yang dipangkas tapi manfaatnya itu tetap. Jadi tidak ada kerugian bagi para pekerja untuk mendaftarkan diri baik secara mandiri ataupun kolektif dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Terus yang kedua, kemarin kegiatan di PPN Kota Tual terkait masalah pembahasan hak asasi manusia dan perjanjian kerja laut. Nah, di sini kemarin beberapa perusahaan pengelolaan ikan termasuk perdagangan ikan itu yang kita edukasi untuk bisa melindungi seluruh karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Di samping itu selain perusahaan juga ada ABK yang bekerja di laut. Nah, ini yang sangat berisiko ketika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Contoh kasus saja kayak kemarin di Dobo itu ada pembantaian. Nah, ini yang kemarin kita bahas di situ bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya itu terlindungi oleh undang-undang melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untungnya sudah terdaftar menjadi peserta. Nah, ini yang kita edukasi lagi kepada seluruh ABK untuk segera terlindungi dan mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena manfaatnya pun akan kembali ke yang bersangkutan si tenaga kerja. Terlebih lagi ketika ada kasus itu akan dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Saya terima kasih. Ya Pak Kepala, mungkin rakyat Maluku Tenggara Kota Tual bisa mengetahui berapa besar sih untuk pembayaran BPJS Tenaga Kerja setiap bulan ini, dan apakah BPJS ini juga bisa diikuti oleh masyarakat bawah seperti ojek, nelayan, tani, penjual-penjual dagang-dagang, kios kecil seperti itu? Iya. Jadi ini iurannya kecil sekali kalau dibandingkan dengan manfaat yang besar yang diterima oleh peserta ketika terjadi resiko. Contoh misalnya meninggal dunia, santunannya sebesar 42 juta. Mungkin orang berpikir bahwa itu besar sekali dan mungkin berpikir bahwa iurannya pun besar. Sementara tidak. Kalau dihitung per hari itu hanya Rp560, 560 perak per hari. Dikali 30 dalam 1 bulan, itu per bulannya iurannya hanya 16.800. Nah, mohon maaf kami sampaikan ketika kita kasih contoh
biaya atau pengeluaran untuk rokok saja ini mohon maaf. Rokok itu satu hari bisa jadi satu bungkus apa 2 bungkus. Per bungkusnya itu mungkin ada yang mencapai 27 bahkan 30.000 satu hari. Ketika misalnya satu hari itu bisa mengeluarkan 27.000 atau 30.000 kali 2 bungkus, artinya kan sudah 60.000 per hari. Nah, sementara iuran BPJS Ketenagakerjaan 16.800 per bulan. Kalau dihitung per hari tadi 560. Jadi ini mungkin saya mohon bantuan dari teman-teman media untuk menyampaikan manfaat dari program pemerintah ini, bahwa ketika terjadi resiko itu sudah menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan dengan rutin membayar iuran 16.800 per bulan khusus untuk pekerjanya tidak terikat apapun jenis pekerjaannya, itu semua bisa didaftarkan, mulai dari nelayan, ojek, pedagang, supir angkot, semuanya bisa. Intinya apapun jenis usaha yang bisa mendatangkan penghasilan, itu semuanya bisa terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk di dalamnya mungkin ada asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga bagi Bapak Ibu yang punya ini ya. Ya, yang punya pembantu rumah tangga di rumah itu juga bisa didaftarkan. Karena iurannya kecil sekali, 16.800 per bulan. Tadi Bapak katakan 42 juta untuk kematian anggota BPJS Ketenagakerjaan. Ya, untuk kalau kecelakaan, Pak. Betul, Pak. Bagaimana kecelakaan? Ya. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan itu ada 2 kasus meninggal yang kami tangani. Yang pertama mungkin meninggal biasa, entah karena sakit, intinya nyawanya hilang. Nyawa orang itu hilang, kita tidak melihat penyebabnya. Mau misalnya mohon maaf ada pembunuhan, atau mohon maaf ada yang bunuh diri. Intinya sudah jadi peserta pasti akan kami dibayarkan dengan 42 juta manfaat yang tadi. Beda lagi ketika terjadi kasus kecelakaan kerja, meninggal pada saat hubungan kerja. Ya, misalnya sementara ojek. Nah, ternyata kita tidak minta-minta, tabrakan di tengah jalan atau bagaimana, terus meninggal di tempat. Artinya kan itu meninggal pada saat dia bekerja. Nah, itu santunannya berbeda lagi. Itu 70 juta santunannya, 70 juta ditambah dengan apabila ada anaknya yang sekolah, kita langsung tambahkan 174 juta. 174 juta maksimum untuk beasiswa anak. Anak yang bisa dapat beasiswa sini ada 2 orang. Yang jelas usianya masih usia sekolah, maksimal 23 tahun, belum menikah dan belum bekerja. Ketika ada anaknya yang mungkin usianya dari si tenaga kerja ini meninggalnya pada saat anak ini masih SD, otomatis sampai dengan dia kuliah itu kita masih tanggung untuk beasiswanya. Ini seperti terjadi juga kemarin bantuan kepada karyawan dari Bapak Roni Go ya? Ya, betul sekali Bapak. Jadi yang pada saat yang kemarin dari EVAF Bangun Mandiri, PT EVAF Mandiri. Nah, itu kemarin karena kasusnya meninggal pada saat dia bekerja, otomatis kita berkewajiban juga untuk membayarkan manfaat beasiswa. Karena kebetulan ada anaknya yang masih usia sekolah, sampai dia kuliah pun kita masih cover dia untuk bantuan beasiswa tersebut. Iya Pak. Itu untuk kematian. Misalnya kalau cacat bagaimana Pak? Nah, seperti tadi dijelaskan ojek, lalu betul, kita Pak. perakan gitu cacat. Jadi ketika ada cacat Pak, jadi sesuai dengan peraturan pemerintah 82 tahun 2019 bahwa mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki semua ini ada persentase cacat. Itu jelas sekali di peraturan pemerintah, itu sudah sangat jelas bahwa ketika contoh misalnya ini saya satu ruas hilang ataupun terpotong, namanya amputasi, ini bisa mencapai 3 sampai 5 jutaan tergantung dari pelaporan upah yang di BPJS Ketenagakerjaan. Intinya semua persentasenya ada, itu jelas, semua diatur oleh peraturan pemerintah 82 tahun 2019 bahwa semua ketika pada saat bekerja dan ada cacat di sini ada 2. Ada yang namanya cacat anatomis dan cacat fungsi. Cacat anatomis itu cacat kehilangan sebagian anggota tubuh.
Misalnya tangan terpotong, teramputasi, itu namanya cacat anatomis. Ada lagi namanya cacat fungsi. Cacat fungsi itu fungsinya berkurang pasca dia kecelakaan kerja. Misalnya awalnya dia bisa mengangkat 10 kg, tapi karena habis kecelakaan kerja dia hanya bisa mengangkat 1 kg. Artinya fungsinya berkurang. Nah, inilah fungsi ini juga kita bayarkan manfaatnya. Karena yang yang mengukur tingkat kecacatan ini adalah dokter yang merawat. Dokter yang lebih tahu fungsinya berkurang berapa persen. Berdasarkan dari surat keterangan dokter itulah BPJS Ketenagakerjaan membayarkan santunan cacatnya kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ya mungkin Pak terakhir harapan kepada masyarakat di wilayah kerja Bapak, sehingga marilah memilih BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Hati-hati dengan asuransi jiwa lain yang mungkin palsu bisa seperti itu, sehingga ke depan mungkin bisa dikesal. Tapi datanglah kepada BPJS Ketenagakerjaan betul-betul resmi milik negara ini. Ya. Jadi memang kami himbau kepada seluruh pekerja, utamanya pekerja mandiri, karena kalau bukan kita sendiri yang melindungi diri sendiri, siapa lagi? Nah, berbeda kalau misalnya Bapak Ibu pekerja yang bekerja di salah satu perusahaan, otomatis kan yang berkewajiban untuk mendaftarkan itu adalah si pengusaha atau pemberi kerjanya. Tapi ketika misalnya Bapak Ibu sebagai pekerja mandiri, maka yang berkewajiban untuk mendaftarkan diri adalah diri sendiri. Jadi sadar akan kebutuhan akan perlindungan diri. Ini bukan kewajiban, tapi jadikan ini sebagai kebutuhan, bahwa ketika saya terdaftar, bukan hanya saya mungkin yang akan menikmati, tapi keluarga saya yang kelak ditinggalkan itu akan mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.